Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru berapa nih? Baru 20 yang join ya. Ayo yang lain Ibu tunggu. Baru 20. Oke, udah 21. Kita tunggu lagi dulu ya yang udah masuk. Udah 22. Kita tunggu lagi dulu ya. Masih 22. Oke, udah 25. Tunggu lagi dulu ya. Sudah 25. Oke, sudah 27. Ibu nyalain video ya. Oke, walaupun cuma 27, kita mulai saja. Karena udah jam 8.32. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk yang sudah join. Hari ini kita Zoom mapel matematika. Lanjut pertemuan sebelumnya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Mari kita mulai. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya, itu kan kita, jadi kali ini kita masih tetap menggambar grafik. Bedanya yang di pertemuan pertama, kita gambar grafik, tapi yang cuma satu variabel, yang cuma X aja atau yang Y aja. Terus, kemudian pertemuan yang kedua kemarin itu kita udah dua variabel, yang mana ada X dan ada Y. Nah, untuk kali ini kita ke dua variabel tapi sistem. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sebentar Ibu, share materinya dulu. Oke, ini dia materinya. Hari ini kita membahas tentang menggambar grafik daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi S, P, terus ada T kecil itu berarti pertidaksamaan ya.
Nah, di sini sistem pertidaksamaan. Di pertemuan sebelumnya sudah Ibu jelasin apa itu pertidaksamaan, apa itu sistem pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan kan dia yang cuman ada satu pertidaksamaan aja. Kalau misalkan dia ada dua atau lebih, kemudian digabung, maka dia disebut dengan sistem pertidaksamaan. Oke ya. Oke. Untuk langkah-langkahnya juga masih sama, cara-caranya itu masih sama seperti yang sebelumnya, yang kita menggambar pertidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama, Ibu ulangi lagi ya, ini yang di pertemuan sebelumnya, cuman Ibu ulangin lagi. Jadi nanti langkah-langkahnya sama, cuman bedanya nanti ada dua kali. Dua kali kita melakukan langkah-langkah yang sama. Yang pertama, kita mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan, kemudian kita mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y, kemudian yang ketiga kita menggambar grafiknya pada koordinat kartesius, terus yang keempat adalah uji titik untuk menentukan nanti arsirannya ke arah mana, kemudian yang terakhir kalau udah uji titik maka yang terakhir adalah kita menentukan daerah arsiran. Jadi sekali lagi langkah-langkahnya masih sama seperti pada pertemuan sebelumnya. Yang membedakan kali ini kita lakukan dua kali. Oke, untuk lebih jelas mari kita langsung ke contoh. Cakep. Di sini Ibu udah siapkan 4 contoh soal. Nanti dengan gambar grafik dengan daerah HP-nya yang berbeda-beda. Yang belum sarapan mungkin Puyeng udah dikasih angka ya pagi-pagi, nggak apa-apa. Kita sarapannya ke sarapan angka aja. Oke, di sini ada 4 contoh soal. Di sini yang pertama, kita lihat dulu contoh yang pertama. 2X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 12. Berarti dia adalah dua variabel, karena ada variabel X dan ada variabel Y. Kemudian karena dia memakai tanda pertidaksamaan, maka dia disebut dengan pertidaksamaan linear dua variabel. Ini yang pertama. Terus masih di soal yang sama, masih ada satu pertidaksamaan lagi, yaitu ini. X plus 4Y lebih besar sama dengan 8. Berarti dalam satu soal itu ada dua pertidaksamaan kan ya? Nah, kalau ada dua pertidaksamaan atau lebih, maka dia disebut dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau seandainya yang satu aja berarti namanya pertidaksamaan linear satu variabel. Tapi kan di soal ini kan ada dua ya, berarti dia disebut sistem pertidaksamaan. Bisa ya? Ngerti ya, paham ya kenapa dia disebut sistem. Berarti nanti langkah-langkahnya ya kita gambar grafiknya ada dua garis. Dalam satu grafik itu ada dua grafik, yaitu yang ada dua garis maksudnya. Jadi ada satu garis yang untuk pertidaksamaan pertama, ada lagi untuk yang pertidaksamaan kedua. Jadi untuk contoh yang nomor 2 sampai 4 juga sama. Jadi di situ dia ada dua pertidaksamaan. Kemudian yang belakangnya ada X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Nah, ingat syaratnya saja. Oke, yuk. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu contohnya. YouTube mah disendok kan tadi bilang sekumaha Oke, untuk contoh soal nomor 1 tadi, di sini Ibu udah nentuin langkah-langkahnya. Contoh soal nomor 1 tadi, 2X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 12. Kemudian X tambah 4Y lebih besar sama dengan 8, di mana X-nya lebih besar dari 0 dan Y-nya pun lebih besar dari 0. Untuk yang pertama, yang X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0 ini, abaikan dulu ya. Ini hanya syaratnya saja. Jadi, kita cuman fokus sama dua pertidaksamaan ini. Oke? Oke, lanjut. Jadi yang pertama kita tadi Ibu udah bilang kalau kita akan melakukan langkah yang sama tetapi dua kali karena ada dua pertidaksamaan. Yuk kita mulai. Maaf sebentar.
Oke, di sini sudah seperti ini ya. Kita lihat yang kita selesaikan yang pertidaksamaan pertama dulu. Untuk pertidaksamaan pertama, berarti yang 2x tambah 3y lebih kecil dari 12. Nah, ini dulu yang kita selesaikan. Berarti langkah pertamanya adalah kita rubah dulu pertidaksamaannya menjadi persamaan. Maaf, di sini Ibu nggak rubah ya, maaf ya, ini harusnya menjadi tanda sama dengan, seperti yang ini nih. Oke, nanti di catatan bisa diralat ya. Ini tipe nih, salah ketik. Oke, setelah kita mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan, maka langkah selanjutnya adalah kita mencari titik potong. Masih ingat cara mencari titik potongnya? Kan titik potong ada dua nih. Ada titik potong sumbu X dan ada titik potong sumbu Y. Oke, untuk titik potong sumbu X, maka syaratnya apa? Ya, Y-nya sama dengan 0. Berarti kita masukkan ke persamaan yang ini. Y-nya kan sama dengan 0. Y-nya abaikan aja. Y-nya di sini kita abaikan aja. Berarti tersisa ini ya, 2X sama dengan 12. Berarti X-nya berapa? X-nya berarti kanan bagi kiri ya. Kanannya 12, kirinya adalah 2. Maka X-nya adalah 12 bagi 2 adalah 6. Maka titik potongnya adalah bukan 6, bukan 0,6 ya, tetapi 6,0. Kenapa? Karena selalu dalam X, Y. Kan X-nya 6, Y-nya 0. Maka titik potong sumbu X-nya adalah 6,0. Jelas ya? Oke. Kemudian setelah mencari titik potong sumbu X, maka langkah selanjutnya adalah kita mencari titik potong sumbu Y. Syaratnya apa? Ya, syaratnya Y-nya yang 0. Berarti kalau Y-nya yang 0, ya udah abaikan saja yang Y-nya. X-nya yang 0. Kalau titik potong sumbu Y, maka X-nya 0. Berarti X-nya ini abaikan aja. Kenapa? Karena bilangan kalau dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Maka yang X ini abaikan, maka yang tersisa adalah yang ini. 3Y sama dengan 12. Berarti ya Y-nya berapa? Kanan bagi kiri ya. 12 bagi 3 berarti 4. Maka titik potongnya adalah, hati-hati, dia selalu dalam X, Y. X-nya 0, Y-nya 4. Berarti titik potongnya adalah 0,4. Oke? Mencari titik potong udah selesai, kemudian langkah selanjutnya adalah kita uji titik. Jadi kita uji titik 0,0 ke pertidaksamaan. Masukkan ke soalnya tadi, yang ini ya. 2X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 12. Berarti kita ganti X dengan Y-nya sama dengan apa? 0 semua ya. Berarti X-nya 0, Y-nya 0. Berarti 2 kali 0 tambah 3 kali 0 lebih kecil sama dengan 12. 0 didapat dari mana? Ya ini substitusi yang dari sini ya. Kita uji titik. Berarti ketemunya adalah 0 lebih kecil sama dengan 12. Benar atau enggak? 0 itu lebih kecil dari 12. Benar ya? Oke, benar, berarti yang pertidaksamaan pertama pernyataannya itu adalah benar. Maka kalau digambarkan di grafik bagaimana? Kira-kira kalau digambarkan di grafik berarti seperti bagaimanakah? Daerah arsilannya kemana? Kalau pernyataannya benar berarti daerah arsilannya ke dalam atau mendekati 0,0. Berarti gambar grafiknya nanti seperti ini. Semoga jelas ya. Oke. Yang mendatar adalah sumbu X, yang menurun adalah sumbu Y. Kita lihat. Yang pertama, titik potongnya tadi itu adalah 6,0 ya, X-nya 6 di sini, kemudian 0-nya kan di sini. Kemudian yang di sumbu Y-nya, yang menurunnya ini, Y-nya adalah 0,4. 0-nya di sini, 4-nya misalkan di sini. Oke, ini 4. Kemudian kita bikin garis menghubungkan titik 4 dan 6 ini. Untuk garis, perhatikan tanda pertidaksamaan ya. Jika lebih kecil saja atau lebih besar saja, maka garisnya putus-putus ya. Nah, kalau ini kan dia tandanya lebih kecil sama dengan, berarti garisnya nyambung ya. Oke,
Berarti kita menghubungkan kedua titik ini. Udah? Udah ya. Kemudian daerah arsirannya gimana? Nah, untuk daerah arsirannya itu kan lebih kecil sama dengan pernyataannya kan benar. Pernyataannya benar berarti arsirannya ke dalam. Mendekati 0,0. 0,0 itu kan di sini nih. Berarti arsirannya 0,0 kan di sini. Arsirannya ke dalam ya. Nah, ini daerah arsirannya yang untuk yang garis yang pertama. Tapi ini belum selesai ya. Kenapa? Karena kan masih ada satu lagi pertidaksamaannya. Nah, kita lakukan cara yang sama, yaitu kita cari dulu, yang pertama, kita rubah dulu pertidaksamaan menjadi persamaan. Yang tadinya 4x tambah 4y lebih besar sama dengan 8, dirubah ke persamaan, tinggal ganti tandanya saja, menjadi sama dengan ya. Oke, ini menjadi sama dengan. Terus, langkah berikutnya adalah kita mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Caranya sama. Kalau kita mencari titik potong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya 0, abaikan yang ini. Ininya diabaikan, berarti yang tersisa adalah X sama dengan 8. Maka langsung ketemu kan X-nya 8. Maka titik potongnya adalah 8,0. Sekali lagi, titik potong selalu dalam X, Y. Oke, kita cari titik potong sumbu Y-nya, maka syaratnya X-nya yang 0. Kalau X-nya yang 0, berarti X-nya yang kita abaikan. Ininya yang kita abaikan ya. Maaf sebentar. Oke, X-nya yang kita abaikan, ininya kita abaikan. Berarti yang tersisa adalah 4Y sama dengan 8. Ini ya, 4Y sama dengan 8. Berarti Y sama dengan kanan kiri ya. 8 bagi 4, Y-nya berapa? Y-nya adalah 2. Berarti titik potongnya 0,2 apa 2,0? 0,2 ya, karena selalu dalam X, Y. X-nya 0, Y-nya 2. Berarti titik potongnya adalah 0,2. Oke? Kemudian lakukan cara yang sama, yaitu yang terakhir adalah uji titik. Kita masukkan 0,0 ke pertidaksamaan. Ya, 0,0 yang ini ke pertidaksamaan. X tambah 4Y lebih besar sama dengan 8. Berarti ketika dimasukkan 0, ternyata hasilnya adalah 0 lebih besar sama dengan 8. Benar nggak? Kalau 0 itu lebih banyak atau lebih besar dari angka 8. Benar atau salah? Salah ya. Kan harusnya 0 itu lebih sedikit. Berarti dia pernyataannya adalah salah. Nah, kalau pernyataannya salah, berarti nanti daerah arsirannya kemana? Keluar kan? Menjauhi titik 0,0. Di mana titik 0,0? 0,0 kan yang di tengah sini. Nih, yang ini nih. Oke, berarti kita gambar dulu garis untuk yang pertidaksamaan kedua. Untuk yang garis yang pertidaksamaan kedua, kita timpalin aja di sini, di grafik yang sudah ada ya. Bentar, Ibu perbesar dulu. Oke. Berarti yang pertama tadi, ini titik potongnya adalah 8,0 ya. Misal 8,0 itu kan di sumbu X. Berarti yang di sumbu X ini, ulangi aja yang dari sininya. Gedein lagi, kita mulai ulang. Oke. Ini grafiknya ya. Yang mendatar adalah sumbu X. Yang menurun adalah sumbu Y. Yang pertidaksamaan pertama, berarti yang tadi udah Ibu buat pertama tadi itu di titik 6,0 di sini. Terus yang di Y-nya adalah 0,4. Misalkan 4 di sini, garisnya berarti seperti ini. Yang tadi Ibu udah gambar tapi ke delete. Arsirannya ke dalam kan. Set. Nah gitu. Terus sekarang kita ke pertidaksamaan yang kedua. Yang ini. Berarti di yang X-nya 8,0. X-nya yang mendatar, titik 8, taruh misalkan aja dia di sini. 8-nya di sini. Terus di sumbu Y-nya yang menurunnya itu adalah 0,2. 0-nya di tengah sini, 2 misalkan di sini.
Maka garisnya, sekarang kita hubungin garis yang menghubungkan titik di angka 2 dan angka 8. Perhatikan tandanya lebih besar sama dengan, berarti tandanya putus-putus atau nyambung. Nyambung ya. Oke, tinggal kita hubungin aja. Set. Jadi ya. Kemudian sekarang kita daerah arsirannya. Ini kan pernyataannya salah. Kalau pernyataannya salah, berarti daerah arsirannya itu adalah menjauhi 0,0. Maaf, ini Ibu bikin garisnya berwarna ya. Jadi ini garis untuk yang kedua. Oke. Berarti kalau menjauhi berarti 0,0-nya kan di sini. Sedangkan ini pernyataannya kan salah. Berarti daerah arsirannya keluar atau menjauhi 0. Oke, seperti ini. Nah, kalau kayak gini kan ribet banget ya. Ini kok hampir semua diarsir. Jadi, yang menjadi daerah himpunan penyelesaian yang mana? Oke, dengarkan baik-baik. Yang menjadi daerah himpunan penyelesaian itu adalah daerah arsiran yang merupakan pertemuan antara arsiran kedua garis. Kita perhatikan. Kalau misalkan kita ambil daerah yang di sini, tidak mungkin. Kenapa? Karena cuman garis yang ini aja. Yang warna merah aja ya arsirannya. Birunya nggak kena. Oke. Kalau misalkan kita ambil yang di sini, sama. Di sini juga untuk merah doang. Birunya enggak. Berarti bukan ini, bukan juga yang ini. Kemudian kalau misalkan di sini, juga bukan. Kenapa? Karena ini biru semua. Berarti yang menjadi daerah arsiran itu adalah yang ini. Kenapa? Karena ada warna biru dan warna merah atau arsirannya. Yang merupakan pertemuan dari arsiran kedua garis tadi. Yang ini, pertemuan yang garis ini sama garis ini. Itu arsirannya yang ketemu di daerah sini. Kalau yang ini biru doang. Di sini biru doang, di sini merah doang, di sini juga merah doang. Berarti bukan daerah penyelesaiannya ya. Sekali lagi, yang menjadi daerah himpunan penyelesaian itu adalah daerah yang menjadi pertemuan antara arsiran kedua garis. Maka daerah HP-nya adalah yang di sini ya. Oke, untuk lebih jelasnya, Ibu hapus ini. Di selanjutnya udah Ibu gambarin. Nah, ini dia. Bentar. Oke. Ini ya. Oh, ini nih, maksudnya ini. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya tadi adalah yang Ibu arsir warna merah, kemudian Ibu kasih keterangan daerah HP. Daerah HP itu adalah daerah himpunan penyelesaian. Yang ini ya, tuh yang Ibu coret itu ya. Jadi ngerti ya, ini cara dapatnya bagaimana dari coret-coretan yang sebelumnya tadi. Kenapa daerah arsirannya di sini? Karena ini pertemuan arsiran kedua garis, yaitu yang ini garis yang ini juga arsiran yang ke dalam, garis yang ini kan arsiran yang keluar, ketemu tuh mereka berdua. Maka ini disebut daerah himpunan penyelesaiannya. Bukan yang di sini, bukan yang di sini, dan juga bukan yang ini. Oke? Paham? Paham enggak? Kalau misalkan belum paham, mari kita coba contoh soal yang kedua. Biar lebih dipahami. Oke? Mari kita lanjut. Contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, untuk mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y, Ibu rasa nggak perlu ya. Karena kan caranya sama. Kalau misalkan Ibu ulangi lagi dan lagi, buang-buang waktu sih, soalnya caranya sama. Jadi nanti bisa dicoba sendiri. Ini kan Ibu udah kerjain nih hasilnya. Yang titik potongnya kita tinggal menggambar aja ya. Kita tinggal menggambar aja deh. Sebentar, Ibu besarin dulu, oke. Nah, soalnya ini. Titik potongnya udah ketemu?
Kita tinggal menggambar grafiknya. Mari kita mulai. Kita pakai warna merah. Ini grafiknya, Ibu gambarin set. Yang mendatar adalah sumbu X, yang menurun adalah sumbu Y. Di sini ada dua pertidaksamaan. Yang pertama adalah yang ini, 4X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 12. Yang kedua adalah yang 3X tambah 5Y lebih kecil sama dengan 15. Sekali lagi, kita langsung ke grafiknya aja, karena mencari titik potong sama aja kok langkahnya. Jadi harusnya bisa sendiri. Ini Ibu ituin yang cara menentukan daerah arsirannya aja biar nggak ribet. Oke. Yang pertama kita selesaikan yang ini. Kita ketemu titik potong di sumbu X-nya adalah 3,0. Berarti kita patokannya di sumbu X dulu. 3-nya, misalkan 3-nya di sini. Kemudian pada sumbu Y-nya adalah 0,4. Berarti 0-nya kan di tengah sini. 4-nya misalkan di sekitar sini. 4. Ya jelek. Sebentar. Nah, 4-nya Ibu taruh di sini ya. Ini 4. Kemudian sekarang kita bikin garis yang menghubungkan angka 4 dan 3. Tapi garisnya kita perhatikan tandanya dulu. Apakah lebih kecil saja atau lebih kecil sama dengan? Ternyata lebih kecil sama dengan, berarti garisnya nyambung ya. Oke. Persamaan pertama udah selesai. Kemudian daerah arsirannya. Di sini pernyataannya benar. Kalau benar berarti arsirannya kemana? Ke dalam atau keluar? Ke dalam ya. Berarti ini diarsir ke dalam. Set, 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 selesai. Sekarang kita ke yang gambar yang kedua. Pertidaksamaan yang kedua. Warna biru aja deh. Nah, pertidaksamaan yang kedua. Berarti kita langsung menentukan titik potongnya. Pada garis, pada sumbu X itu dia 5 ya. 5,0. Berarti titiknya di sini. Ya, di sini. Kemudian pada sumbu Y yang mendatarnya itu adalah 0,3. Ibu taruh 3-nya di sini. Oke, 3-nya di sini. Ini 3-nya ya. Kemudian kita bikin garis yang menghubungkan angka 3 dan 5. Yang menghubungkan angka 3 dan 5, garisnya putus-putus apa nyambung? Nyambung ya. Berarti tinggal set. Oke. Kemudian sekarang kita tentukan daerah arsirannya. Patokannya ini. Pernyataannya adalah benar. Kalau benar berarti arsirannya ke dalam apa keluar? Pintar. Ke dalam ya. Berarti daerah arsirannya ke sini. Set, 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 set. Nah, maka yang menjadi daerah arsiran yang mana? Ayo, coba. Yang menjadi daerah arsiran adalah ini tidak mungkin. Kenapa? Karena warna merah saja. Berarti cuma satu garis. Jelas? Ini juga tidak mungkin. Kenapa? Karena warna biru saja. Berarti cuma garis yang ini aja. Berarti daerah arsirannya itu yang warna merah dan biru. Berarti yang ini ya. Nah, ini berarti arsirannya itu adalah pertemuan dari arsiran garis ini dan garis ini. Maka daerah arsirannya yang di sini. Bukan yang ini atau yang ini. Jelas ya? Nah, kalau jelas, Ibu hapus. Ibu tunjukkan gambarnya yang benar. Nah, ini dia. Ini ya, jadi untuk daerah HP-nya adalah yang diarsir berwarna merah. Yang ini ya. Nih, daerah HP-nya di sini. Bukan yang ini, bukan yang ini, bukan juga yang sini. Alasannya kenapa? Ngerti ya? Tadi Ibu udah jelasin, Ibu sengaja arsir pakai warna. Jelas? Kalau jelas, biar lebih jelas lagi, lebih jelas lagi, kita lanjut contoh 3. Kita hapus dulu, kemudian kita lanjut ke contoh ketiga. Kita lakukan hal yang sama seperti yang nomor 1 dan nomor 2. Sekali lagi, untuk yang ini Ibu tidak mau membahas lagi cara menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Kenapa? Karena caranya sama, harusnya sudah paham. Jadi kita langsung ke gambar grafiknya aja. Mari kita mulai.
Ini gambar grafiknya, set. Yang mendatar adalah apa? X. Yang menurun adalah Y. Di sini ada dua pertidaksamaan. Kita selesaikan dulu pertidaksamaan yang pertama. 2X tambah Y lebih besar sama dengan 4. Titik potong sumbu X-nya adalah berapa? Ya, 2,0. Berarti kita taruhnya yang di sumbu X, yang mendatar. Oke, misalkan 2-nya di sini. 0-nya kan di tengah, berarti titiknya ini nih. Sudah. Kemudian sumbu Y. Sumbu Y-nya adalah 0,4. 0-nya di sini. 4-nya misalkan di sini. Oke. Udah, sekarang kita tinggal bikin garis. Garisnya putus atau nyambung? Nyambung dong, kan putus itu sakit ya. Jadi nyambung. Set. Oke, kita udah pertemukan mereka dengan bikin garis. Sekarang daerah arsirannya. Daerah arsirannya itu patokannya di mana? Ya ini titik uji. 0 lebih besar sama dengan 4. Salah dong, kan 0 lebih kecil. Salah ya, berarti daerah arsirannya ke dalam apa keluar kalau salah? Menjauhi ya. Kalau menjauhi berarti keluar, berarti daerah arsirannya keluar. Set, 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 set. Nah, udah. Sekarang kita lanjut ke yang pertidaksamaan kedua. Ibu pakai warna biru. Pertidaksamaan kedua adalah yang ini. 2X, ini ya. 2X tambah 3Y lebih besar sama dengan 6. Berarti titik potongnya untuk yang sumbu X yang garis mendatar, dia ada di titik 3,0. Di sini kan angka 2, berarti angka 3 ke depan lagi. Nah, misalkan 3-nya di sini, 0-nya kan di sini. Kemudian pada sumbu Y-nya 0,2, 0-nya di sini. Y-nya 2 kan, Y-nya kan di sini 2. Sekarang kita hubungin garisnya putus-putus apa nyambung? Putus-putus apa nyambung? Ayo. Nyambung ya, tinggal hubungin aja. Set. Nah, anggap saja ini garis yang paling lurus ya, yang selama kalian lihat. Oke. Sekarang daerah arsirannya. Daerah arsirannya gimana, Bu? Ya ini, patokannya dari sini, uji titik. 0 lebih besar dari 6. Salah apa benar? Salah dong. Karena kan 0 lebih kecil. Berarti daerah arsirannya kemana? Ke dalam apa keluar? Keluar. Keluar atau menjauhi 0,0. 0 kan 0,0 kan di sini. Garisnya ini berarti arsirannya keluar. Set 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 set. Nah, berarti daerah HP-nya yang mana? Ibu ganti warna jadi kuning. Daerah HP-nya di sini tidak mungkin. Betul? Di sini juga tidak mungkin. Di sini juga tidak mungkin. Kenapa? Karena warna merah semua. Berarti yang warnanya ada dua. Yang merah sama biru yang mana? Yang ini ya. Oke, berarti daerah HP-nya yang di sini. Jelas ya? Jelas ya? Ibu hapus. Kemudian kita lihat yang itunya, gambarnya. Loh, kok berbeda? Sebentar. Apakah salah gambar? Nah, harusnya gambarnya ini ya, Ibu salah insert nih. Jadi daerah HP-nya yang diarsir keluar ya, yang ini. Oke. Kemudian sekarang kita ke sudah nomor 2. Nomor 2 sudah, sekarang kita ke nomor 3. Mana nomor 3? Oke. Ini nomor 3. Langsung aja titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Nggak usah diituin lagi. Nggak usah Ibu jelasin lagi ya, nggak usah. Langsung aja. Yang pertama, berarti ada dua pertidaksamaan. Yang ini sama ini. Berarti 2X tambah Y lebih besar sama dengan 4. Titik potongnya adalah, tuh kan salah gambar. Salah insert ini. Oke, nggak apa-apa. Ini berarti titik potongnya 2,0. Yang mana dong? Jauh amat.
Oke. Mohon maaf nih, Ibu salah insert gambarnya nih. Tapi dari contoh 1 dan contoh 2 berarti harusnya udah paham ya cara menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Soalnya di nomor 3 dan nomor 4 Ibu salah insert gambarnya. Jadi kalau kita gambar sama yang gambar yang Ibu insert beda, tapi caranya sama. Berarti cukup 2 contoh aja nggak apa-apa ya, yang contoh 1 dan contoh 2. Tuh caranya sama kok. Jadi untuk daerah arsirannya itu adalah daerah arsiran yang mempertemukan kedua garis itu, jangan yang satu aja. Jadi yang antara yang tadi kan Ibu warnai itu merah dan biru. Itu yang menjadi daerah arsirannya. Kemudian kalau misalkan ada yang bertanya yang X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0 itu buat apa? Nah ini kan X lebih besar dari 0. Kenapa? Karena kan daerah arsirannya kan kalau X ini di kanan kan positif. Positif berarti lebih besar dari 0 ya. Nih, X lebih besar dari 0. Kemudian yang untuk sumbu Y, ini kan sebelah atas kan positif. Berarti lebih besar dari 0. Gitu. Jadi X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0 itu sebenarnya cuman cuman persyaratannya aja. Sekali lagi nggak apa-apa ya. Yang Ibu jelaskan cuman contoh 1 dan contoh 2. Karena contoh 3 dan contoh gambarnya. Tapi caranya sama ya. Oke. Ibu kasih nanti nomor 3 dan 4 ini langkahnya udah benar, tinggal grafiknya aja yang Ibu salah insert. Jadi nanti tinggal kita gambar grafiknya bareng-bareng. Boleh di latihan kita ya. Oke, di sini ada latihan soal. Ada 3 latihan soal. Untuk yang nomor 1 juga ada 2 pertidaksamaan. 4X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 12. Dan pertidaksamaan kedua adalah 3X tambah 2Y lebih besar sama dengan 6. Dengan syaratnya X lebih besar dari 0 dan Y juga lebih besar dari 0. Maka langkah pertama adalah kita mencari titik potong dulu, mengubah dulu pertidaksamaan menjadi persamaan. Oke, sekarang persiapan di chattingan. Nanti Ibu tanya. Yang pertama untuk titik potong sumbu X. Yang untuk pertidaksamaan yang 4X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 12. Maka titik potong sumbu X-nya berapa? Berapa? Boleh jawab di chattingan? Ilham. Oke, titik potongnya berarti 3 ya. 3,0. Betul. Kemudian kalau titik potong sumbu Y-nya berarti berapa? Kalau Y kan X-nya 0. Berarti titik potong sumbu Y-nya 0, berapa? 0, berapa? Ayo. Cakep. 0,4. Oke, Syarif. Ada yang dari TSM Dewa. Oke. TSM dan MM. Lagi-lagi masih rekor ya. TSM dan MM. PHU mah nggak nongol ini. Oke, berarti itu nanti titik potongnya untuk sumbu X-nya adalah 3,0 dan titik potong sumbu Y-nya adalah 0,4. Yuk, lanjut. Pertidaksamaan yang berikutnya kan 3X tambah 2Y lebih besar sama dengan 6. Titik potong sumbu X-nya berapa? Ayo, di kolom komentar titik potong sumbu X-nya berapa? Betul, 2. 2 didapat. Ih, canggih. Ya, 2,0 ya. X-nya 2, Y-nya 0. Berarti titik potongnya adalah 2,0. Kalau titik potong sumbu Y-nya, berarti berapa? Ayo. 3. Berarti 0,3. Ih, pinter. Oke, mantap ya. PHU mana PHU? Masa kalah sama cowok? TSM cowok semua. MM kebanyakan cowok.
PH kan banyak cewek, masa nggak ada? Masa kalah sama cowok? Ayolah. Nanti tinggal digambar grafiknya ya. Jadi dicari dulu titik potongnya, kan nomor 1 udah ketemu tadi tuh. Ini udah ketemu, ya penghapus. Ini udah ketemu titik potongnya, ini juga sudah ketemu. Kemudian nanti tinggal digambar aja di grafiknya. Garisnya ada 2, daerah arsirannya itu nanti kalau di catatan kalian pakai pensil aja dulu. Jadi garis pertama diarsir kemana, ke dalam atau keluar. Garis kedua juga diarsir dulu, ke dalam atau keluar. Setelah itu lihat daerah mana yang kena arsiran kedua garis tersebut. Nah, berarti itu yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi nanti yang kalian pakai pensil tadi dihapus-hapusin, tinggalin 1 doang yang diarsir, yaitu pertemuan dari arsiran kedua garis, yang mana itu adalah daerah penyelesaiannya. Oke, Ibu coba lagi yang nomor 2, tapi ini namanya Ibu panggil. Ya. Untuk yang nomor 2, yang 5X tambah 4Y sama dengan 20. Berarti titik potong sumbu X-nya berapa? Sebentar, Ibu lihat partisipannya dulu. Dan mana PHU? 11 PHU Aulia. Aulia dan Davina. Ayo, titik potong sumbu X-nya berapa untuk yang soal nomor 2? 5X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 20. Titik potong sumbu X-nya berapa? Aulia, Davina, 11 PHU. Ayo, berapa? Masa kalah sama cowok? Ayolah. Aulia, Davina, 11 PHU berapa? Nah, Laurentius. Boleh, berapa? Jangan waduh doang. Ayolah. Ahmad Fauzan. Oke, boleh. Berapa, Bang? Titik potongnya berapa? Untuk yang soal nomor 0,5 sumbu X, Bang. Sumbu X berarti kan syaratnya Y sama dengan 0. Berarti harusnya yang tersisa adalah 5X sama dengan 20. 20 bagi 5 berapa? 4. Cakep. Berarti titik potongnya adalah berapa? 4,0 atau 0,4? Kan X-nya 4. Y-nya 0. Selalu dalam X, Y. Berarti, pinter. 4,0 ya. Nova Olivia, asik. Ada PHU ya. Oke. Kemudian kalau titik potong sumbu Y-nya berapa? Titik potong sumbu Y-nya berarti 0,5. Lagi-lagi TSM dan MMU. Mantap. Oke, 0,5. Bener ya? Oke, nanti tinggal gambar grafiknya aja ya. Caranya yang seperti Ibu coret-coret tadi. Dan sekali lagi, mohon maaf untuk nomor 3 dan 4. Ibu salah insert picture-nya. Tapi caranya sama. Sarif. Aditya, nyahut lah. Oke. Mau yang cobain titik potong yang soal nomor 3 enggak? Mau? Mau. Boleh. Boleh. Oke. Titik potong yang jadi penghapus ini. Oke, yang ini. 4X tambah 3Y sama dengan 12. Titik potong sumbu X-nya berapa? X-nya berapa? Bentar, Ibu buka chattingan dulu. Nova Olivia Tahara. Oke, 3 ya. Pinter. Oke, ada PHU, ada Putri Kanaya langsung Nazwa langsung lengkap ya 3,0. Oke, berarti titik potongnya adalah 3,0 yang untuk X ya. Kalau untuk Y-nya? Y-nya berapa? Ih, cakep. Billy. Ada Raffi Fareza 0,4. Betul ya? Ih, mantep. Ternyata ngerti ya. Berarti matematika itu gampang ya? Ini nyahut semua nih.
Yang nggak nyahut itu antara tidak mengerti atau tidak mendengarkan dari tadi. Halo Barik, iya bener. Itu 0,4 semoga ngerti ya, bukan karena lihat chattingan teman-teman dari atas ya. Oke, berarti bisa ya. Kalau titik potongnya udah ketemu, tinggal bikin garisnya deh. Hati-hati untuk garisnya. Kalau putus-putus, berarti kalau tanda persamaannya lebih kecil saja atau lebih besar saja. Kalau dia pakai lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan, berarti garisnya nyambung. Iya, karena putus itu sakit. Oke, cukup ya. Nanti di latihan yang 3 itu ada 3 soal. Titik potongnya udah sama-sama kita uh, tanya jawab di sini. Yang udah jawab benar berarti mengerti. Tinggal gambar grafiknya aja. Nanti silakan pas gambar grafik kalau bingung boleh japri ibu ya. Oh masih kurang paham. Oh kurang pahamnya karena lambat kan, bukan nggak dengar bukan sengaja nggak dengar penjelasan. Ya untuk yang nggak paham nanti link Zoom ini kan di-share di YouTube. Nanti boleh nonton di sana. Kemudian selain Ahmad Fauzan yang nggak paham karena telat, ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan monggo Ibu tunggu nih, Ibu lagi di chattingan nih. Kalau ada pertanyaan silakan Ibu tunggu. Untuk contoh nomor 3 dan 4 nanti bisa ya. Ibu share materinya, terus nomor 3 dan 4 nanti gambar grafiknya sendiri. Karena di situ kan titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya sudah Ibu tentukan, tinggal gambar grafiknya. Karena Ibu salah insert fixer aja, makanya jadi ribet. Nanti gambar sendiri nggak apa-apa ya. Oke, sekali lagi ada pertanyaan nggak? Ya udah, kalau misalkan nggak ada berarti Ibu yang bertanya. Ibu cari yang 11 PHU, Neng Saropa. Neng Saropa. Untuk soal nomor 3, yang pertidaksamaan kedua, yang ini 3X tambah, bukan, yang ini aja deh, yang kedua. Set, warna biru. Yuk, Neng Saropa. 3X tambah Y lebih kecil sama dengan 9. Titik potong sumbu X-nya berapa? Ayo, Ibu tunggu di chattingan. Titik potong sumbu X-nya berapa? Neng Saropa. 11 PHU, titik potong sumbu X-nya berapa? Sumbu X-nya berapa? Oh, nggak nyahut. Apa nggak denger ya? Kalau nggak, siapa lagi ya? Agustinus Hadi, 11 TBSM. Berapa titik potongnya? 3X tambah Y lebih kecil sama dengan 9. Titik potongnya berapa? Ayo. Ayo, Agustinus. Tanya Adit. Iya, Agustinus sama Adit. Titik potongnya berapa? Adit, jangan tidur. Titik potong sumbu X-nya berapa? Aditya, Agustinus. 3X tambah Y lebih kecil dari 9. Titik potongnya berapa? Cemen pakai emot nangis. Berapa? 3X tambah Y lebih kecil sama dengan 9. Titik potong sumbu X berarti Y-nya 0. 3X sama dengan 9. X-nya berapa, Adit? 9 bagi 3 berapa? Adit? 9 bagi 3 berapa? Adit? Yang tidur, 9 bagi 3 berapa?
Agustinus. 0,3 atau 3,0 Nova? Ya, 3,0 ya. Oke, jadi Nova kebalik ya. Dia selalu X, Y. Ya, kebalik. Ya, udah dibenerin sama Roshid. Nova kenalan dong sama Roshid. Roshid bisa tuh memperbaiki kesalahan. Oke, Nova bener ya. Jadi kebalik. Kemudian berarti untuk titik potong sembuyanya berapa? Asik. Hai Roshid. Roshid, kenalan dong. Titik potong sembuyanya berapa, Dewa? Jangan Ki. Mau Dewa yang aja yang kenalan. Iyanya berapa? Titik potong sembuyanya berapa? Ih, Adit ditanya 9 bagi 3 nggak jawab. Oke, 10 per liter siksa. Raffi Fareza 0,3. Tiganya didapat dari mana? Aditya 3,0 telat banget kan udah dijawab. Sekarang udah disumbuye. 9 bagi 3 enggak. Kok 1, Billy? 1 dapat dari mana, Bang? Kan 3X tambah Y sama dengan 9. Kalau kita mencari titik potong sumbu Y, berarti X-nya 0. Kita abaikan. Berarti, pinter banget, Syarif. Iya, 0,9 ya. 0,9 didapat dari mana? Y itu harusnya 1Y, tapi 1 itu nggak biasa ditulis. Berarti kalau 1Y sama dengan 9, Y-nya adalah 9 bagi 1. 9 bagi 1, 9 kan? Yaudah, Y-nya 9, berarti titik potongnya adalah 0,9. Oke, Syarif, mantap. Mantap. Raffi Fareza bisa ya? Oke, Nova, aman ya? Raffi Fareza bukan 9 bagi 3 ya Bang, tapi 9 bagi 1. Satunya dari mana Bu? Ya satunya itu adalah koefisien dari Y. Y doang itu di depannya 1, angka 1 nggak biasa ditulis ya. Oke, 3,0 dan 0,9. Ya, nggak apa-apa, yang penting aktif dan ngerti. Mantap. Oke, berarti hari ini adil ya, ada MM, ada TSM, dan ada PHU. Kalau sebelumnya kan PHU diem aja tuh, entah jual mahal atau bagaimana. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Masih ada 8 menit lagi. Untuk soal yang 3 tadi, nanti Ibu share ke GCR, sekalian untuk catatan kalian. Tapi dikumpulinnya nanti pertemuan berikutnya, berarti hari Rabu ya. Ya, nanti dikumpulin hari Rabu. Kalau ketika ngerjain, ada pertanyaan silakan ditanya. Barik katanya mau nanya, Barik atau kamu, Billy? Barik diam doang. Yuk, Ibu tunggu pertanyaannya sebelum Ibu tutup. Kalau enggak nih, sekali lagi Ibu ulangi, caranya sama banget, sama persis seperti yang pertemuan kemarin. Yang pertama, mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Yang kedua, mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Terus yang ketiga adalah uji titik. Apakah dia salah atau benar. Kalau pernyataannya salah, berarti arsirannya keluar atau menjauhi titik 0,0. Kalau pernyataannya benar, arsirannya ke dalam. Intinya kalau dia ada 2 pertidaksamaan, berarti carilah arsiran yang pertemuan arsiran antara 2 garis tersebut ya. Nanti iya contoh soalnya nanti Ibu share di GCR sama, tapi contoh soalnya Ibu perbaiki gambar yang soal nomor 3 dan 4 dulu ya, tadi yang salah insert itu. Maklum ngerjainnya malam-malam. Ya, soal pokoknya yang materi PPT tadi nanti Ibu kirim di GCR. Tujuannya apa? Untuk kalian catat sama ngerjain soal latihan. Soal latihannya dikumpulkan hari Rabu depan, masih 1 minggu ya. Yo, ada pertanyaan lagi enggak?
Mau cek TSM dulu ah. TSM. Jakah diem baik. Agustinus nih kayaknya lagi pules deh. Sebastian nyahut dong. Ada pertanyaan. Sansai, Syarif, Leonardo 11 MMU ada pertanyaan nggak bang? Habibie diem aja. Marsha Aditya, ada pertanyaan? Ikrar, Randy Yudo, Egi TSM, Aziz, ada pertanyaan? Dias Erlangga 11 PHU, Elga, Abdul Aziz Akbar. Oh namanya ada 3 orang nih, ada pertanyaan nggak? Kayla, Hafiz Umara, Faisal, Alfa, ada pertanyaan nggak? Oh, ada chattingan. Mari kita lihat. Enggak, Bu. Oh, enggak. Oke, Gi. Berarti paham ya? Yuk, 4 menit tersisa. Ibu tunggu pertanyaannya. Agustinus. Kirain tidur, Bang. Tadi Ibu tanya nggak jawab. Tapi ngerti ya kalau nggak ada pertanyaan. Buktikan di latihan soal ya. Ayo, Ibu tunggu pertanyaannya. Cewek PHU Nova cewek kan? Yang dari tadi jawab itu kan Nova cewek kan ya? PHU cewek yang lain dong. Tanya dong. Nova Olivia Taya cewek dong berarti ya. Yang lain dong. Ya, malah sarapan. Ya, jangan lupa sarapan. Makan puji saja tidak kenyang. Apalagi yang pura-pura bahagia butuh energi ya. Marsha Aditya, betul. Nanti Ibu share di GCR ya. Tapi kumpulinnya hari Rabu depan. Habibie enggak, 3 menit lagi Bang. 3 menit lagi. Jadi Ibu karena penjelasan udah selesai, bahas soal juga sudah. Ibu tinggal tunggu pertanyaan dari kalian aja. Jika sudah jelas, maka kita tunggu waktunya aja. YouTube-nya di itu, YouTube sekolah. Cuman biasanya nggak langsung diupload. Biasanya sehari atau 2 hari dulu. Kenapa bisa telat tadi? Semoga cepat tatap muka ya. Jadi nggak gregetan kalau ngajar kayak gini. Ya. Kemereman. Kemereman apa? Tidur maksudnya. Ayo 2 menit tersisa. Ibu tunggu pertanyaannya. Ayo ganteng cantik. Oh matanya sipit. Ada info belum sekolah tatap muka Kak? Ada. Rencana September ini tapi kita tetap menunggu surat dari Pemprov setempat ya. Udah yuk Bu, saya nggak kuat. Lambaikan tangan ke arah kamera, Nova. Ya, amin. Semoga tetap cepat ke sekolah. Oke, berarti udah nggak ada pertanyaan lagi ya sekitar materi matematika. Berarti jelas ya. Ya, semoga Senin. Tapi kita tetap tunggu itu dulu. Biar saya nggak pusing sama, biar guru-guru juga nggak pusing ngajar kayak gini ya. Jadi kalau di kelas kan langsung disamperin tuh. Besok tatap muka betul, tapi via orang tua iya. Tapi dibagi per sesi. Ya udah pertanyaannya sekitar matematika dong, 1 menit tersisa. Ayo, 1 menit tersisa. Sekali lagi kalau ngerjain ada kesulitan silakan japri Ibu ya, nomor Ibu ada di grup WA. Oke? Oke, waktunya udah selesai berarti kita udahan ya.
Oke. Udah selesai matematikanya hari ini. Semoga dipahami semuanya ya. Dan semoga bisa mengerjakan soal latihannya. Oke Bang, sama-sama kita akhiri. Kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih abang-abang yang ganteng, eneng-eneng yang cantik. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Boleh keluar ya. Yuk, perlahan 2826. Oke, sama-sama. Ayo keluar, yuk.